saya punya trauma dengan pernikahan saya sebelumnya, dengan mantan suami saya yang ternyata mempunyai kelainan seksual, yaitu homoseksual. Selama pernikahan dan sampai saat ini, selain ke psikolog, saya dirujuk juga ke psikiater. Ada diagnosa selain PTSD, saya kena depresi berat. Ini bukan sesuatu yang akan mudah gitu ya untuk dilepaskan. Tapi kalau misalnya memang lebih banyak mendatangkan mudaratnya, ya jangan-jangan memang mesti dipertimbangkan lebih rasional, termasuk nggak dilanjutin. Welcome to Wellspring Conversation dengan saya, Anna Surti Aryani, seorang psikolog klinis yang biasa dipanggil Nina. Hari ini saya nggak sendirian pastinya. Saya akan bertemu dengan Mbak Fa dari Jakarta. Halo Mbak. Hai Mbak Nina. Halo Mbak, terima kasih sekali ya sudah mau hadir dan terima kasih sekali atas kesediaannya untuk mau menceritakan apa yang jadi keluhan pada saat ini. Mbak Fa, boleh nggak coba perkenalkan diri dulu secara singkat dan seperti apa sih yang dialami oleh Mbak Fa? Saya Fa dari Jakarta. Sini saya mau cerita sih, Mbak. Jadi, sebelumnya saya punya trauma dengan pernikahan saya sebelumnya, dengan mantan suami saya yang ternyata mempunyai kelainan seksual, yaitu homoseksual saat itu, bahkan sampai mereka mempunyai tempat tinggal bersama untuk berdua. Selama pernikahan saya tuh dapat kekerasan secara verbal dan ekonomi karena saya tidak dinafkahi ya. Itu saya dapatkan dari mantan suami beserta keluarganya. Saya mempunyai bukti-bukti saat itu apa yang saya temukan, lalu saya ceritakan juga ke keluarga, mantan, namun kembali lagi mereka untuk menutupinya dan membelanya. Sampai di titik di pengadilan agama saat proses perceraian, semua sudah saya berikan, bukti-bukti serta pendukung, dari psikolog bahwa saya mengalami, PTSD saat itu. Namun semua diputarbalikkan dan saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan saat itu. Selama perjalanan pernikahan, semua saya hadapi sendiri, Mbak, gitu. Karena, memang orang tua saya sudah meninggal, saya, anak pertama, tidak ingin membebankan itu ke adik-adik saya saat itu. Lalu saya juga tidak bisa bercerita kepada saudara-saudara saya karena ya, ada lain hal yang ternyata tidak membantu saat kejadian gitu loh, Mbak. Selama pernikahan dan sampai saat ini selain ke psikolog, saya dirujuk juga ke psikiater. Ada diagnosa selain PTSD, saya kena depresi berat tuh sampai sekarang semua trauma masih suka ke-recall, saya juga masih berobat ke psikiater dengan obat gitu, selain konsultasi. Sambil berjalannya waktu sih, memang trauma itu ada beberapa yang mulai hilang ya. Contohnya seperti kayak melihat, laki-laki, karena tadinya awalnya saya, melihat laki-laki semua itu adalah sama gitu ya, Mbak, karena trauma saya dengan, homoseksual itu gitu. Nah, saat ini saya menjalani hubungan lagi, Mbak, dengan, laki-laki itu yang, ternyata dia tuh sahabat saya dari lama. Kita udah sekitar 14 tahun sahabatan, Mbak, gitu. Jadi udah sama-sama kenal, udah sama-sama tahu dari saya belum nikah, pernikahan, sampai setelah, perceraian ini gitu. Nah, ternyata kita berdua sambil menjalani hubungan ini, kita berdua punya trauma, Mbak, gitu. Saya punya trauma dengan masa lalu saya pernikahan, dia pun juga sama. Awal-awal memang kita masih bisa menyesuaikan, cuman di akhir-akhir ini ada statement dari kita berdua, ternyata trauma kita tuh, sama-sama yang susah untuk kita bersama, Mbak, gitu, makin berat gitu. Saya juga coba ya, Mbak, untuk bikin list nih apa aja sih jika saya teruskan ataupun tidak gitu. Ternyata banyak nih yang, kalau tidak diteruskannya, gitu dibandingkan saya harus teruskan gitu. Cuman saya sulit, Mbak, sulit untuk lepas dari hubungan ini gitu. Mungkin dari kemelekatan saya selama ini, sama dia gitu selama 14 tahun. Kita sama-sama cerita kalau ada apa-apa, mau masalah, rumah tangga ataupun pekerjaan gitu. Kita coba adjustment, apa sih yang menjadi trauma saya bilang
ke beliau dan beliau pun juga sama ke saya, cuman itu rasanya berat gitu loh, Mbak. Contohnya ya, untuk di diri saya seperti overthinking ya, Mbak. Saya pernah ditinggalkan orang tua, jadi saya merasa takut untuk ditinggalkan, terus saya punya, trauma diselingkuhi gitu. Saya juga ungkapkan itu ke beliau gitu, beliau juga tahu. Cuman kan, eee, saya sendiri yang harus apa ya, Mbak, membereskan masalah saya sendiri, bukan tanggung jawab beliau gitu ya, Mbak. Itu yang masih saya terus jalanin terapi ke psikolog sama ke psikiater. Eee, Cuman itu mempengaruhi sih, Mbak, di hubungan kita berdua gitu. Begitupun saya menganggap, eee traumanya dia tuh juga berefek di hubungan ini gitu. Memang dari awal hubungan ini itu, dengan tujuan kita ingin serius dan menikah sih, Mbak, gitu. Dari awal sudah merencanakan kapan kita mau menikah, udah ngobrol soal nanti setelah pernikahan kehidupan seperti apa, tempat tinggal, keuangan, dan segala macem, dan keluarga udah sama-sama saling tahu dan bertemu gitu sih, Mbak. Jadi memang, beberapa trauma saya sih, Mbak, yang cukup berat gitu yang saya hadapin. Mungkin awal saya masih bisa meluapkan, tapi kan itu tidak baik untuk hubungan ini ya, Mbak, saya sadar gitu. Jadi sekarang yang saya lakukan adalah saya pendam trauma dan ketakutan itu, kayak contoh overthinking itu saya tahan sekuat tenaga untuk saya tidak, reaktif gitu. Kalau misalkan contoh, tidak ada maksudnya kabar yang, tidak ada dari dia ataupun lama membalas karena kan memang otak saya terus berpikir dan was-was gitu ya, Mbak, atas trauma itu gitu dan mungkin ada beberapa kali memang, pasangan saya tuh ada berbohongnya gitu, Mbak, ke saya. Jadi itu juga menambah poin, saya tambah trauma selain trauma yang dengan mantan suami saya, itu sih, Mbak. Kebayang sih ya bagaimana pengalaman, pada saat menikah lalu dan tentang perceraiannya sendiri ternyata jadi suatu pengalaman traumatik gitu ya sebetulnya ya. Mulai dari perkawinannya juga bermasalah, ternyata perceraiannya pun juga bermasalah ya tadi ya jadinya? Iya, Gitu. tambah lagi mungkin waktu Mhm di pengadilan saya juga memang, dapat tekanan ya, Mbak, tekanan dari pihak mhm dia, mhm. keluarga, dan pengacaranya gitu. Jadi memang saat itu pun saya mengalami psikis yang ya saya juga ditemani pengacara saya sih, Mbak, Ya, gitu. heeh. Cuman balik lagi, saya banyak rasa marah, cuman saya tahan karena saya tahu itu lembaga yang harus kita hormati ya, jadi saya Ya. tahan emosi saya besar gitu untuk marah, jadi banyak diam, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ada kontak apapun sih, Mbak, dengan pihak mantan ataupun keluarganya gitu. Dan ketika kita nggak bisa bicara ya, diam untuk menekan marah kita itu sebetulnya lebih kerasa ya, Mbak, ya? Lebih Iya, dan seringkali bukan hanya lebih terasa, tapi juga lebih berdampak sebetulnya kepada diri kita. Saya kepingin tanya deh, tadi kan Bapak beberapa kali bilang bahwa ketika kemudian punya hubungan dengan si sahabat ya, ini kan sebetulnya sudah, sahabat dari lama, tapi iya, jadi semakin dekat setelah perceraian tersebut terjadi, gitu ya. iya, betul. Nah, eee, ini kan tadi kan, Anda berdua sama-sama menemukan bahwa kayaknya traumanya itu saling bikin masalah gitu ya buat satu sama lain gitu ya dalam hubungan ini. Boleh cerita nggak sih itu seperti apa? Apa yang, dari traumanya Mbak Fa, apa yang kemudian berdampak pada hubungan ini? Dan dari trauma dia, apa yang kemudian berdampak pada hubungan ini kalau menurut Mbak Fa? Menurutku tuh kayak overthinking-ku sih, Mbak, gitu, dan memang itu sudah kita pernah, obrolin berdua gitu. Overthinking-ku yang ya itu balik lagi aku punya kemelekatan ya, Mbak, mungkin anxious ya, yang aku takut ditinggal, konsultasi sebelumnya tuh aku dengan pola-pola gini aku akan berpikir, "Kayaknya dia begini deh begini deh begini deh," gitu. Jadi itu aku luapkan mungkin secara emosi dan bisa berasa di beliau gitu saat itu gitu. Eee, yang dilihat juga dari relasi dia sebelumnya pun, tidak semelekat dengan relasiku gitu loh, Mbak. Jadi mungkin avoidant dia yang ngerasa semakin dekat tuh justru sesak buat dia gitu dan
itu nggak nyaman gitu. Itu udah pernah kita obrolin berdua, Mbak. Jadi aku introspeksi diriku bahwa oke aku mencoba buat menahan dengan overthinking-ku, ketakutanku, dengan dia nggak ada kabar, dengan dia pernah ketahuan bohong, jadi aku berpikir, "Ini bener nggak ya?" Gitu loh, Mbak. Walaupun itu belum tentu bohong juga, walaupun pernah sih sekali berbohong dan itu aku obrolin, dia mengakui gitu loh, Mbak. Cuman ya balik lagi karena itu, terus, dengan dia dengan relasi sebelumnya yang sama-sama cuek, gitu loh, Mbak. Memang harus ya, yang namanya kita, berpacaran, harus telepon-teleponan atau ada chat gitu, kayak, ngasih kabar, ngasih tahu, itu yang hal sekecil itu yang membuat dia tuh yang emang harus ya, karena itu tidak pernah ada Mbak, di relasi dia sebelumnya. Karena kan kita dulu sahabat ya Mbak, jadi mungkin cerita ke sahabat tuh akan lebih banyak dikeluarin ya Mbak. Padahal di aku ngerasa aku nggak mesti harus chat setiap saat, telepon setiap saat, video call, atau share log, aku nggak seperti itu gitu. Cuman say hello pagi atau apa gitu. Mungkin itu yang membuat kita tuh awal tuh yang, "Ini ternyata beda banget ya," gitu. Bahkan dengan kasarnya kayak ditanyain kabar gitu ya, "Mbak, kamu lagi di mana?" Gitu. Itu membuat dia tuh, "Apa sih nanyain gue?" Gitu loh, Mbak. Karena di relasi sebelumnya dia tidak pernah untuk ditanyakan itu oleh mantan istrinya, Mbak, seperti itu gitu. Tapi setelah awal tahun ini kita ngobrol dan ada momen berantem hebat, terus kita sama-sama saling ngobrol, terbuka dan dia merasa itu tidak nyaman, akhirnya sekarang yang terjadi intensitas komunikasi itu sangat minim sih, Mbak. Mungkin untuk bentuk chat sekali aja dalam satu hari, cuma beberapa detik dalam satu hari. Itu sih, Mbak, walaupun cuman kayak, "Aku lagi meeting," udah, mungkin seharian udah hanya itu gitu, ataupun lagi telepon nggak sampai 30 detik, cuman aku udah sampai, udah gitu. Berbeda dengan hal yang sebelumnya tuh kita saling cerita, keseharian kita kayak gimana, tadi kerjaan gimana, terus apapun gitu. Cuman aku lagi nyoba nahan sih, Mbak, untuk nahan bahwa, oke aku ikutin deh, mungkin dia nyamannya seperti ini gitu. Cuman kan itu pergolakan batinku yang harus aku tahan sekuat tenaga ya, Mbak, untuk aku tidak luapkan marah, gitu. Aku inget, menurut dia ketika aku nanya soal, "Gimana tadi acara di kantor?" Itu membuat dia itu pertanyaan yang mencecar gitu loh, Mbak, itu sih. Jadi mungkin, dengan tidak terbiasanya relationship dia sebelumnya dan punya aku, jadi kita beda di situ sih, Mbak, gitu. Aku nggak tahu nih untuk sekarang perasaan dia gimana ke aku dan perasaan aku pun juga ke dia mencoba buat mungkin intensitas yang tadinya 100 ya sekarang nggak sampai 100 sih, Mbak, gitu. Mmm. Nah, kalau dengan kondisi yang sekarang terjadi, jadi sangat jarang untuk berkomunikasi, terus kemudian ketika berkomunikasi juga ada, kebutuhan yang ternyata sangat, berbeda, apa yang kemudian, sudah Mbak Fa dan pasangan ini lakukan? Terakhir sih aku mencoba buat bicara sih, Mbak, gitu, apa yang aku rasain gitu. Aku lebih lebih bercerita bahwa ini yang aku rasain tanpa bahwa, "Kamu gini gini gini," gitu, untuk menghindari konflik gitu loh, Mbak, gitu. Ternyata buat dia tuh, aku tuh pengen hubungan tuh yang santai aja gitu. Ya udah sesantai aku nggak ngerti, apakah hubungan yang baik dan sehat itu sesantai itu gitu. Kayak contohnya ya udah santai aja, akan hubungin kalau senggang atau ada waktunya. Apakah memang dalam 24 jam itu sulit gitu, benar-benar sulit ataupun memang ya udah sebisanya aja, seada waktunya aja gitu. Aku lagi mencoba buat ngikutin alur itu sih, Mbak, gitu, untuk menghindari konflik sih sekarang, kayak jauh 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 untuk tidak bereaktif berlebihan ya. Walaupun di sisi dalam aku tuh, luar biasa berontak sih, Mbak, kayak marah, nangis gitu, kayak baru aja kemarin aku ngerasa bahwa, "Aduh aku sepi ya," gitu.
aku sepi, bahkan aku sampai kayak nangis sendiri tuh kayak, "Ih kenapa ya?" Gitu. Apakah harus aku ungkapin apa yang aku rasain, atau aku tahan sendiri ya? Udahlah aku tahan gitu, daripada pernah untuk aku ungkapin yang ada nanti jadinya ribut gitu. Karena memang udah pernah ada ucapan bahwa, kita tuh sekarang konsennya untuk apa sih gitu, hidup ke depannya tuh fokusnya untuk apa sih, ya Nah, membangun hubungan gitu. itu yang mau aku tanya. Tadi Mbak Fa bilang bahwa sebetulnya, ingin lepas tapi kok sulit ya? Seperti itu ya Mbak Fa ya? Oke, mmm, kalau saya tadi dengar, Mbak Fa cerita ya gitu ya bahwa bagaimanapun kan ini, kehadiran dia tuh juga jadi salah satu penolong ya pada saat, Mbak Fa mengalami kesulitan di perkawinan yang lalu dan, proses perceraian itu gitu ya. Berarti kan sebetulnya pernah ada rasa yang cukup nyaman gitu ya ketika bersama dengan dia gitu, dan itulah sebetulnya yang kemudian membuat Mbak Fa jadi mengokekan untuk punya relationship yang lebih jelas gitu ya, lebih, bahkan tadi sebetulnya sudah merencanakan perkawinan. Bahwa ini sudah tahu rasanya nggak nyaman banget tapi kan susah gitu ya lepasnya gitu ya, seperti itu ya, gitu. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan kebutuhan Mbak Fa untuk mendapatkan teman ya, dan bagaimanapun, dia pernah bisa menjadi teman pada saat sedang sangat dibutuhkan. Karena pada tadi kan ada momen-momen rasanya nggak bisa cerita. Pada saat itu orang tua sudah meninggal, nggak bisa cerita sama adik-adik, terus kemudian, sama keluarga juga tidak bisa dapat dukungan, dan justru mendapatkan tekanan besar dari, mantan suami dan keluarganya, dan pada saat itu dia bisa menenangkan. Jadi kebutuhan itulah yang ternyata terpenuhi gitu ya pada saat itu, dan sepertinya itu touch the button gitu. Jadi maksudnya kayak pada saat itu tuh betul-betul itu tuh yang memang lagi dibutuhkan dan dialah yang ada di situ gitu. Dan ini yang kemudian justru membuat rasanya sulit sekali gitu ya untuk lepas, karena tadi ya kan udah touch the button, udah mencet tombol gitu ya, udah mencet kancingnya gitu. Nah, si button-nya itu belum ketemu di orang lain. Pemenuhan kebutuhan si button tadi itu belum ada gitu yang melakukannya, yang ada cuma dia gitu, dan dia ini ternyata punya perilaku yang sangat tidak menyenangkan gitu. Jadi secara, rasional, Mbak Fa udah ngerasa bahwa ini nih kayaknya nggak bisa jalan deh seperti ini. Tapi secara emosional itu karena tadi pernah tersentuh ya sedemikian rupa, ya nggak bisa gitu, begitu aja gitu. Bukan berarti maksudnya nggak boleh lepas ya, bukan itu. Tapi maksud saya gini, kalau hubungan ini memang ingin dilanjutkan, kayaknya memang mesti berdua deh untuk memperbaiki. Itu. Ada hal-hal yang ternyata Mbak Fa maupun, si sahabat men-trigger satu sama lain, ya. Kayak tadi, ketidakhadiran dia ternyata membuat Mbak Fa rasanya anxious ya, kemudian rasa kehilangan, kayak nggak ada teman. Tapi di sisi lain, kalau Mbak Fa lagi menunjukkan kebutuhan tersebut dengan, menelpon atau chat, ternyata itu malah dirasa mengganggu. Berarti kan ini juga mungkin men-trigger ya, apa yang dia rasakan gitu, memicu kekesalannya dia gitu, misalnya seperti itu. Hubungan yang didasari saling men-trigger satu sama lain, ini akan sangat nggak nyaman untuk dijalani. Sehingga, ya memang harus diperbaiki, gitu. Atau kalau ini, belum ada ikatan perkawinan, maka akan menjadi jauh lebih leluasa gitu sebetulnya pilihannya, termasuk nggak dilanjutin, gitu. Nah, tapi ya tadi sih, bahwa ini nggak bisa lepas, mungkin memang perlu ada sesuatu yang bisa
memenuhi kebutuhannya Mbak Fa. Dan itu kayaknya akan perlu direnungkan, perlu direfleksikan secara pribadi dulu deh Mbak Fa. Apa sebetulnya yang ingin didapatkan sebagai seorang pribadi? Bener sih, Mbak. Aku ngerasa sebenarnya kan bahagia ya diri kita sendiri ya, Mbak. Itu yang lagi aku coba tanam gitu, nggak bisa aku dapetin kebahagiaan itu dari luar gitu. Cuman kayak semakin aku berusaha tuh, mmm, yang ada tuh enggak, dia orangnya yang baik banget, enggak, dia pernah begini, ternyata dia pernah tulus kayak gini loh, dia pernah jadi kayak kebalikannya gitu, Mbak, yang malah muncul ketika aku udah bisa ngerasa sudah bisa, "Oke nih kayaknya emang rasionalku udah nggak bisa," gitu. Apalagi pernah gagal nikah, "Masa iya gagal lagi sih nikahnya, Fa?" Gitu. "Masa kejadian lagi sih?" Gitu. Eee, Kayaknya enggak deh gitu. Tapi balik lagi, Mbak, kayak ya itu memang mungkin terbiasa ibaratnya kita berdua tuh dulu kayak 911 ya, Mbak. Ada sesuatu diri kita tuh yang ditelepon, yang dihubungin tuh ya udah sama-sama gitu. Mau jam berapa, mau di mana tuh ya udah Dialah gitu gitu. ya penyelamatnya Iyalah gitu gitu, ya. Iya 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 gitu. iya. Ya Oke. mungkin, eee, eng nggak bisa gampang kali ya, Mbak, di usia kita sekarang kayak gini yang bisa belasan tahun masih tetap keep kontak walaupun udah punya kehidupan masing-masing Iya gitu, ya. satu. Ini Ya sangat itu sih, bisa Mbak. dipahami banget sih Mbak Fa, ini bukan sesuatu yang akan mudah gitu ya untuk dilepaskan gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang lebih banyak mendatangkan mudaratnya, ya jangan-jangan memang mesti dipertimbangkan lebih rasional dan itu bisa dimulai dari tadi tuh, coba deh merenungkan, merefleksikan sebenarnya apa ya yang betul-betul saya butuhkan dari seseorang. Apakah misalnya memang kehadirannya dia gitu ya, baik itu secara, ada beneran orangnya atau, memang, misalnya via chat, telepon dan lain sebagainya, atau bukan tentang kehadiran, tapi misalnya, ucapan tertentu, atau jangan-jangan sebenarnya justru adalah bayangan kita, asumsi kita pada saat kita bertemu dengan orang ini. Kadang-kadang untuk pencarian apa yang betul-betul kita butuhkan sampai kita nggak bisa lepas dari seseorang, itu seringkali butuh bantuan dari orang lain, bahkan butuh, bantuan dari, profesional, gitu. Jadi, eee, kalau boleh Mbak Fa, bisa mulai dengan journaling dulu, ya. Misalnya dengan, mencatat apa saja yang, terjadi pada hari itu dan gimana emosinya Mbak Fa. Dari situ kalau udah ada banyak catatan jurnal, kemudian kita bisa mengevaluasi apa sih sebetulnya yang terjadi, gitu ya. Ada banyak jenis jurnal yang kemudian bisa dilihat ya, bisa dikerjakan. Coba aja, dicek-cek dulu dan nanti, ketika bisa mengevaluasi dan misalnya bisa ketemu dengan psikolog ya, psikolog klinis, maka catatan itu yang menjadi data yang amat sangat berharga, gitu ya Mbak Fa. Terima kasih banyak Mbak Fa yang tadi ceritanya dimulai dengan adanya trauma yang sangat besar ya sebetulnya, mulai dari proses perkawinan ya, selama perkawinan sampai bahkan proses perceraiannya, dan kemudian ternyata ada kehadiran seorang sahabat yang dari dulu, 911-nya ya Mbak Fa ya, Iya. gitu ya. Dan kemudian bisa punya hubungan yang jauh lebih dalam dengan, sahabat ini, namun ternyata sangat gak cocok jadi pasangan. Namun sulit lepas dari dia. Tuh, moga-moga bisa ditemukan segera oleh Mbak Fa apa yang betul-betul jadi kebutuhan pribadi yang selama ini ternyata terpenuhi dari orang tersebut, tapi akan segera perlu dipenuhi lewat cara yang lain, gitu ya. Baik, Mbak. Sampai jumpa ya di episode Wellspring Conversation selanjutnya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini dan terima kasih juga untuk teman-teman Wellspring yang menonton sampai selesai. Sampai ketemu.